Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya dari Bandung? Masya Allah, terima kasih banyak. Masih di tema kita pagi hari ini yang luar biasa, lebih baik bertahan atau lepaskan. Nah sekarang kita panggil lagi guru kita Ustadz Syam nih. Ustadz Syam silakan. Siap. Bagaimana nih Ustadz Syam ya? Jika kita atau mungkin anak-anak ini punya cita-cita tinggi. Tapi orang tuanya nih nggak mampu lagi untuk membiayai sekolah. Yang namanya mungkin orang tuanya pas-pasan gitu ya. Nah pertanyaannya, bukannya Allah itu menyukai orang-orang ya yang menuntut ilmu. Tapi kalau seandainya dilanjutkan susah cari biaya, dan ini bagaimana permasalahannya? Mau izin silakan penjelasannya. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Baik, tabi guru Ustaz Maulana Habib Muhammad, Mas Fadli, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah mesti melepaskan cita-cita kalau orang tua tidak mampu? Tidak. Lihat Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim Khalilur Rahman, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Perjuangannya dalam dakwah tidak didukung oleh ayahnya. Bahkan yang didakwahi mesti adalah ayahnya sendiri. Wa idh qala Ibrahim li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir. Lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni 'anka syai'a. Perjuangannya memperbaiki masyarakat, justru subhanallah cita-citanya untuk menjadi masyarakat yang baik ternyata terhalang oleh bapaknya. Bahkan bapaknya katakan, qala la illam tantahi la arjumannak. Kalau kau enggak berhenti wahai Ibrahim, maka kuusir engkau, akan kurajam engkau. Subhanallah. Maka ini pelajaran buat seluruh anak-anak yang sedang menyaksikan Islam itu indah. Teman-teman sekalian, cita-citamu tidak bisa dihentikan hanya karena penghalang orang tua. Apalagi terhalang oleh ekonomi saja. Subhanallah. Orang tua sebenarnya mendukung. Orang tua sebenarnya mati-matian cari nafkah. Orang tua sebenarnya mendoakan tiap malam. Menangis, berdarah, berkeringat orang tua membiayai. Tapi apalah daya, memang segitu rizkinya orang tua. Subhanallah. Apakah cita-cita terhenti? Tidak, tentu saja tidak. Ketika orang tua kita tidak mampu, tidak jauh-jauh. Guru-guru kami yang ada di belakang, Habib Muhammad Syahab, subhanallah, dari kecil beliau cerita, beliau biayai dirinya sendiri untuk pesantren. Berangkat ke Yaman beliau tanpa modal. Izin Bib, saya cerita Bib. Enggak masalah. Beliau cerita subhanallah, ternyata dari biaya sendiri, bukan dari orang tua. Tidak jauh-jauh kami bersaudara pun berusaha dari SD, SMP, SMA, berusaha bagaimana caranya dapat beasiswa, bagaimana caranya tidak memberatkan orang tua dalam rangka membiayai sekolah-sekolah. Maka beruntunglah teman-teman sekalian yang dibiayai oleh orang tuanya, dan jangan sampai menjadi beban bagi orang tua, karena orang tua mesti cinta kepada anak-anaknya. Oh, makasih banyak Ustadz Syam. Makasih Tepuk Ustadz Syam, Masya Allah. Kita lanjut lagi, kita panggil guru kita Habib Muhammad Syam. Mohon izin Bib, boleh maju ke depan. Masya Allah. Nah nih Bib nih, bagaimana kalau seandainya pernikahan ini Masya Allah ya, namanya pernikahan orang pasti berharapnya semuanya sakinah, mawaddah warahmah. Amin. Betul. Cuma kan nggak semuanya seperti itu. Ada mungkin yang nauzubillah min zalik yang di luar sana ya, kita nggak tahu, mengalami yang namanya KDRT oleh suami. Nah terus dia bingung nih, bagaimana dia, apakah dia harus memutuskan untuk bertahan atau dia harus melepaskan. Karena kan dia juga takut dia namanya kehilangan. Nggak punya suami ini kan juga nggak gampang ya. Maksudnya harus menafkahi anak-anak dan lain-lain. Tapi kalau seandainya berpisah ini bagaimana? Terus bukannya Allah itu juga nggak menyukai namanya perceraian. Tapi kalau bertahan justru banyak mudaratnya. Bagaimana Bib penjelasannya? Tepuk tangan buat Habib Muhammad Syahab. Suami-suami yang menjatuhkan tangan kepada istrinya adalah suami yang termasuk laki-laki pengecut. Betul Ibu? Suami yang berani sama perempuan, berani sama istrinya, berani menurunkan tangan kepada istrinya adalah suami-suami yang pengecut. Beraninya cuman sama perempuan. Abghadul halal indallahi at-talaq. Kita sering dengar itu. Sesuatu yang halal yang tidak disukai, bahasanya tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah talak atau perceraian. Makanya kalau baca hadis harus dengan kitab-kitab yang lain, memahami pendapat daripada ulama, menerjemahkan hadis tersebut. Itu selama tidak ada udzur syar'i. Selama tidak ada alasan yang bisa diterima, pokoknya nggak ada apa-apa, minta talak saja. Bahkan ini haram hukumnya. Nah orang apabila KDRT ini artinya sampai main tangan ya kalau KDRT itu ya. Betul Bib. Sampai main tangan, Masya Allah, kasar dengan isinya dan bisa membahayakan jiwa itu istri,
daripada kehidupannya, maka mana yang lebih bagus? Talak perceraian lebih bagus. Karena sudah memang tidak bisa lagi itu diatur suaminya. Main tangan kasar, sudah nafkah sedikit, main tangan lagi. Bagaimana usulnya? Bertahan atau tidak? Tidak usah bertahan. Maka kan ada sudah dalam Sighat Ta'liq. Orang tua mendidik seorang anak putrinya itu, kita ambil anak orang itu kita ambil untuk dikasarin. Tidak. Kita ambil anak orang itu, anak perempuan untuk kita jaga. Supaya kita tenang hidup berumah tangga. Bukan untuk dikasari. Makanya apabila terjadi sedemikian rupa, dikasih atau tidak, bertahan atau tidak, tidak usah bertahan, boleh bercerai dan perceraiannya itu tidak dosa. Ingat, selama ada udzur syar'i, selama ada alasan, artinya udzur syar'i itu ada alasan yang bisa diterima dalam hukum agama. Boleh ada namanya rambu-rambu dulu. Mungkin panggil orang untuk menasihati suami, datang ke KUA bukan untuk perceraian, menasehati suami nggak boleh seperti ini, tidak boleh seperti ini, maka itu sudah ada rambu-rambu. Apabila sudah ada rambu-rambu dan masih juga rambu-rambu tersebut dilanggar oleh sang suami, masih berlaku kasar terhadap istri sampai main tangan, tidak usah bertahan karena kasihan nanti bisa bernasib buruk kepada istri tersebut. Nauzubillah min Masya Allah. dzalik. Jadi pernikahan itu kita lihat lagi. Pada saat pernikahan tadi Habib bilang kalau lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, lebih baik lepaskan. Lepaskan. Jangan bertahan apalagi sampai Kalau masih membahayakan ada nyawa. hal-hal yang bisa kita sabar ya lebih baik bersabar. Tapi Bener. kalau sampai membahayakan tidak Nyawa, boleh. nggak usah. Makasih banyak Habib, jazakallah khair ilmunya. Tepuk tangan buat Habib Muhammad Syahab. Oke, kita lanjut lagi sekarang waktu kita memberikan kesempatan kembali jamaah untuk bertanya. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Yang mana? Sebelah sini boleh Ibu? Iya, izin. Sini Bu, Masya Allah. Sebelah sini Bu, iya. Boleh maju guru kita Ustadz Syam, Ustadz Maulana, boleh maju ke depan. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wati Karwati dari Majelis Al-Iman Antapani. Oke, dari Antapani Ibu Wati ya. Tepuk tangan buat Ibu Wati, Masya Allah. Mau tanya dong Ustadz. Iya Ibu. Begini ya, untuk mengambil sebuah keputusan Mm-mm. memang tidak mudah. Sudah melakukan salat istikharah, meminta petunjuk pada Allah bagaimana kita ikhlas menerima takdir yang sudah Allah tetapkan. Oh, Masya Allah. Jadi udah minta petunjuk untuk mengambil Iya. keputusan ya. Iya, Karena iya. keputusan apapun nih Ustaz Syam nih. Petunjuk Iya, sama Allah udah Ustaz. minta, udah istiqoroh, udah. Iya, Udah iya, betul. terus keputusannya ternyata salah. Udah gimana Nah, ini? itu, Kan udah iya. dikasih sama Allah di keputusannya. Mau dijawab penjelasannya Iya, ya, iya. Ustaz Syam dulu silakan. Berarti kalau sudah istikharah dan dikasih jawaban sama Allah, lalu sudah memilihnya, yakinlah itu pilihan yang terbaik. Karena itu pilihan Allah. Meskipun bukan seperti keinginan kita. iya. Contoh misalnya ada yang mintanya uang, dikasih sama Allah, dikasih sakit, subhanallah. Tapi mintanya sama Allah, yang ngasih adalah Allah. Maka pandanglah yang memberi bukan apa yang diberi. Yang memberi adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah yang memberi dan ini adalah hasil istikharah minta petunjuk kepada Allah, berarti ini adalah yang terbaik karena Allah yang ngasih. Dan selain istikharah, Islam juga mengajarkan istisyarah. Apa istisyarah? Musyawarah. Tanya-tanya kepada orang yang berpengalaman. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahli zikir, tanya kepada ulama, tanya kepada orang soleh kalau ada urusan biar nggak nyesel. Kenapa? Ulama pasti bisa memberikan hikmah dari apa yang kita alami, insya Allah. Itu dari Ustaz Syam. Nah, Iya, tambahan dari iya, guru kita begitu. Ustaz Maulana silakan. Kalau sudah terjadi, kalau sudah terjadi, maka terjadi. Terjadilah. Nah gini, maaf aku pindah dulu ya, geser dulu. Mohon maaf kepada semua yang sudah terlanjur cerai, mau apa lagi? Kalau begitu, ambil hikmah. Dan menerima keputusan yang sudah ditetapkan dengan cara memperbaiki diri. Semoga atas apa yang terjadi setelah perceraian itu
jadikan pembelajaran. Kenapa bisa bercerai dan apa? Semoga tidak berulang lagi. Dan harus move on. Karena bisa jadi, karena ketika orang bercerai di dunia, maaf ya, bercerai di dunia tidak akan ketemu di akhirat. Kenapa begitu? Kan sudah bercerai, dia udah putus. Oh udah putus. Kalau orang tidak bercerai, meninggal pisah kematian, akan ketemu di akhirat. Tapi karena dia cerai di dunia, maka tidak akan ketemu di akhirat. Itu. Maka solusi yang terbaik adalah perbaiki diri, jalani hidup lebih baik, harus menata kehidupan lebih bagus lagi. Apalagi kalau sudah bercerai terus meninggalkan anak, kita tidak boleh egois juga kan? Karena bisa jadi ada anak ini kan butuh sosok orang tua dalam arti ini pasangan buat kita. Karena mohon maaf ya, ini anak-anak juga korban perceraian. Jangan juga egois. Jangan nikah lagi mama. Tapi kan mama kan butuh teman. Baiknya anak-anak pahamlah. Ini orang tua saya ini butuh pasangan. Ya Allah, sabar ya, sabar. Udah 7 tahun. Ya Allah, sabar, Masya Allah. Sabar ya, Insya Allah tahun depan ada. Insya Allah ya, amin. 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 Ada umur mungkin. Ada pasangan, ya Allah. Makasih banyak Ibu, masih banyak. Masya Allah Ibu Wati. Tepuk tangan buat Ibu Wati, Masya Allah. Oke, satu lagi. Habib boleh maju ke depan, Bib? Habib. Nah, satu lagi dari sebelah sini ada. Oh iya Ibu yang ini tadi deh. Ya Ibu, boleh turun Ibu, maaf. Sini Bu, ke tengah-tengah Bu. Dekat Ustadz Maulana. Habib maju boleh, Bib silakan. Ibu sebelah sini lagi. Oke, silakan perkenalkan dirinya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Teh Nini. Silakan Ibu. Saya berasal dari Kota Subang. Ayo nanyanya apa Ibu? Iya, saya mau tanya Pak Ustadz Maulana, ketika cinta diuji, haruskah kita terus bertahan atau melepaskan demi diri sendiri? Untuk kebahagiaan diri. Untuk kebahagiaan Terus? hati dan diri sendiri. Apakah salah? Apakah salah jika ingin mendapatkan cinta yang utuh dan bukan yang terbagi? Oh. Cintaku terbagi dua. Oh ya Allah. Itu aja Ibu pertanyaannya. Seperti suami yang Ah. selalu mengutamakan ibu dan saudaranya dibandingkan dengan anak Saya istri. tahu ini maksudnya ibu. Ah. Gimana mempertahankan rumah tangga jika kalau ada suami lebih mementingkan ibunya dan saudaranya daripada istrinya? Nah, ya Allah. Kan kita makan hati. Nah, Habib silakan jawab duluan Bib. Dia lagi emosi soalnya Bib. Silakan. Iya. Ibu beruntung. Serem banget Ustaz. Ibu beruntung punya suami yang masih berbakti sama orang tuanya. Tepuk tangan dong. Karena seorang orang yang menikah itu malah dia tidak beruntung kalau dia jarang datang sama orang tuanya. Nikah seakan-akan sudah lupa sama orang tuanya, lupa sama ibunya, lupa sama bapaknya. Tidak seperti itu. Tidak bisa ibu memaksakan karena orang yang paling berharga bagi suami itu adalah ibunya. Jadi tidak berbagi, sebenarnya tidak terbagi. Kita menikah itu ibu kenal sama suami mungkin 10 tahun. Nah sedangkan suami sama ibunya dari lahir dibrojolkan oleh ibunya. Jadi nggak mungkin kita memisahkan antara seorang seorang suami dengan Ibunya ibunya. dan Jadi tidak keluarganya. berbagi. Tetap insya Allah rezeki ibunya ada, rezeki ibu sebagai istri ada, rezeki anak-anak ada. Dan cintanya tetap tidak berubah. Masya Allah. Ditambahkan Ustadz Maulana silakan. Ini yang harus dijelaskan. Saya setuju dengan Habib. Masya Allah, tabarakallah. Saya setuju. Mohon maaf ya, seorang laki-laki itu menanggung 4 wanita. Satu, menanggung istri sebagai nafkah. 2, menanggung anak perempuannya sebagai kewajiban. Kemudian menanggung ibunya sebagai bakti. Artinya birrul walidain. Kemudian satu lagi, yang keempat adalah tanggungan kepada saudara perempuan. Jadi kita harus mengerti. Nah, mohon maaf ya, tanpa menggurui hanya mengingatkan, ada baiknya bersyukur betul kalau ada suami berbakti kepada orang tuanya dan perhatian kepada saudara perempuannya. Oke, terima kasih banyak Teh Nini ya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi buat Teh Nini. Silakan Ustadz Syam kesimpulan di hari ini. Segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini mesti ada baiknya, ada buruknya.
maka pertimbangan yang kita pilih, kalau baiknya lebih banyak maka bertahanlah. Tapi kalau buruknya lebih banyak maka menjauhlah. Karena yang kita cari adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertahanlah sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat khusyuklah, bertahanlah meskipun tidak khusyuk. Puasa, puasalah meskipun tidak khusyuk. Sedekah, sedekahlah meskipun belum terlalu ikhlas. Bertahanlah sampai mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, terima kasih banyak buat guru-guru kita atas ilmunya hari ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Dan sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.